Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Reza Pahlevi dengan NIM 5012000575. Saya di sini ingin mereview sebuah artikel yang berjudul Inflation Indonesia dengan jenis research artikel. Yang pertama ada friksi dan kesesuaian dalam model DSGE untuk Indonesia. Yang pertama, membangun model keseimbangan umum stokastik dinamis skala kecil untuk Indonesia dan menilai fitur struktural, model mana yang konsisten dan data aktual, dan menunjukkan bahwa model yang pas tidak menyertakan pembentukan kebiasaan atau indeksasi yang harga yang melihat ke belakang, yang secara luas dianggap sebagai fitur dalam model DSGE standar. Menggunakan model DSGE besar untuk analisis kebijakan, Bank Sentral perlu menilai friksi mana yang harus disertakan. Selanjutnya yang kedua respon nilai tukar terhadap harga batubara, harga minyak sawit, dan inflasi di Indonesia. Yaitu mengingat kekhawatiran yang signifikan tentang devaluasi mata uang dan tingkat inflasi di Indonesia. Kami mengukur hubungan dinamis dan ketergantungan antara kuintil dengan barang ekspor yang menonjol seperti harga minyak sawit mentah dan harga batu bara. Lanjut, analisis konektivitas frekuensi bertepatan dengan proposisi. Kami bawa nilai tukar dan inflasi secara substansial, merespon harga batu bara dan minyak sawit mentah. Selanjutnya yang ketiga. Dampak asimetris harga minyak dan nilai tukar terhadap inflasi harga disagregasi. Di tengah keprihatinan serius tentang depresiasi mata uang dan inflasi Indonesia, kami mengukur hubungan dinamis dan ketergantungan antara kembar 5 dengan komoditas ekspor utama seperti minyak sawit mentah, dan harga batu bara. Untuk tujuan ini, kami menerapkan pendekatan koneksi frekuensi dan pendekatan kuantilogram silang untuk mengukur efek limpahan volatilitas. Melakukan analisis empiris, kami menunjukkan bahwa dengan adanya volatilitas pasar yang ekstrim, nilai tukar dan inflasi saling terkait ketika keduanya sedang booming bersama-sama. Nilai tukar merespon harga minyak sawit pada kuintil ekstrim nilai tukar dalam horizon jangka panjang. Selanjutnya yang keempat, analisis komparatif dan penargetan inflasi dan non-penargetan negara-negara ASEAN 5. Di tengah keprihatinan serius tentang depresi mata uang dan inflasi Indonesia, mengukur hubungan dinamis dan ketergantungan antara kembar 5 dengan komoditas ekspor utama seperti minyak, yaitu nilai tukar merespon harga minyak sawit pada kuintil ekstrim nilai tukar dalam horizon jangka panjang. Tingkat kolerasi antara nilai tukar dan harga batu bara sangat mendalam di kuah yang lebih tinggi. Yang kelima, melimpahnya ketidakpastian kebijakan moneter AS pada inflasi yang menargetkan negara berkembang, yaitu seperti minyak sawit mentah dan harga batu bara untuk
Untuk tujuan ini, menerapkan pendekatan tautan frekuensi dan pendekatan kuantilogram silang untuk mengukur limpahan volatility data harian dari tahun 2002 hingga 2001. Dengan itu, nilai tukar bereaksi terhadap harga minyak sawit di kuintil terluar nilai tukar dalam jangka panjang. Tingkat korelasi antara nilai tukar dan harga batu bara lebih dalam pada kuah yang lebih tinggi. Selanjutnya yang keenam, pertumbuhan harga Bitcoin dan sistem moneter Indonesia. Pertumbuhan harga Bitcoin dan sistem moneter Indonesia yaitu apresiasi mata uang dan memperlambat kecepatan uang. Memiliki implikasi kebijakan bagi bank sentral lain dalam mencapai stabilitas keuangan ketika sebenarnya menjadi masalah bagi negara-negara tersebut. Lanjut, yang ketujuh, model dinamika inflasi nonlinear dalam perekonomian Filipina, yaitu pengaruh nilai terhadap inflasi minimal dalam jangka pendek dan tidak berdampak jangka panjang. Dapat bukti bahwa guncangan suku bunga dan permintaan memiliki efek asimetris jangka panjang terhadap inflasi. Hal ini berarti bahwa kerangka kebijakan moneter harus mengembangkan efek asimetris dan determinan inflasi. Selanjutnya yang kedelapan, penargetan inflasi dan volatilitas inflasi. Bukti internasional dari Cosinus Quadrat Capsetrum, itu perbandingan volatilitas inflasi antar alternatif sistem kebijakan moneter sebelum dan sesudah sasaran inflasi. Banyaknya bukanlah apakah volatilitas inflasi telah berubah, tetapi apakah itu berbeda dari yang seharusnya. Lanjut yang ke-9, apakah inflasi persisten? Bukti dari model akar unit bervariasi waktu. Penelitian kami memberikan bukti kuat tentang keberlanjutan yang berubah dari waktu ke waktu di semua ekonomi Asia. Data rincian struktural terbukti signifikan secara statistik menunjukkan bahwa perubahan kerangka kebijakan moneter masing-masing perekonomian Asia dan krisis keuangan global. Lanjut yang ke-10, ukuran pemerintah, penargetan inflasi dan volatilitas siklus bisnis. Itu di mana kebijakan pemerintah yang digunakan atas nama langkah-langkah disabilitas fiskal dan penargetan inflasi adalah amplitudo siklus bisnis dan volatilitas konsumsi konsumen dalam sampel negara berkembang dari tahun 1990 hingga 2018. Analisis pengaruhnya terhadap mempertimbangkan sifat endogen potensial dari variabel ini dan mempertimbangkan ukuran pemerintah secara signifikan mengurangi variabilitas siklus bisnis, tapi variabilitas konsumsi pribadi. Di sisi lain, penerapan target inflasi akan secara signifikan meningkatkan volatilitas pertumbuhan output real, sekaligus secara signifikan mengurangi volatilitas konsumsi pribadi. Lanjut yang ke-11, penargetan inflasi dan penahan ekspektasi. Itu bukti dari ekonomi pasar maju dan berkembang
Lanjut yang ke-12. Apakah investasi dalam negeri merespon penargetan inflasi atau investigasi kontrol sintetis? Ada dua faktor yang disarankan dalam literatur bisnis memberikan bobot positif dalam membuat keputusan pengeluaran yang dapat mempengaruhi investasi domestik secara keseluruhan. Selanjutnya yang ke-13, inflasi dan struktur sistem ekonomi dan politik. Yaitu terkait konsensus bahwa sektor sumber daya alam dan ekonomi informal merupakan determinan inflasi, harus lebih memperhatikan aspek-aspek struktur ekonomi ini ketika menilai penyebab inflasi, serta fokus pada struktur politik yang normal. Yang ke-14, target titik pita toleransi atau rentang target, jenis target inflasi dan penahan ekspektasi inflasi, yaitu menguji dua hipotesis yang kontradiktif, yaitu bahwa interval target menyebabkan buffering yang lebih sedikit karena memberikan lebih banyak fleksibilitas kepada bank sentral atau jangka yang lebih baik. Lanjut yang ke-15, efek denominator utang publik terhadap inflasi. Apakah ukuran ekonomi bayangan itu penting? Ada lebih sedikit ruang untuk peningkatan ekonomi mikro yang lebih tinggi dalam bentuk inflasi. Yang ke-16, ketakutan akan inflasi dan representasi gender di bank sentral, yaitu di negara kurang terwakili di mana kebutuhan bankir untuk memproyeksikan hawkiness paling besar di negara dengan sejarah inflasi dan reputasi pribadi bank sentral. Lanjut yang ke-17, penutupan pemerintah dan pasar saham Indonesia. Itu menunjukkan ketidakseragaman di tingkat industri dari perusahaan analisis utama kami terhadap berbagai uji ketahanan, termasuk pemeriksaan krisis keuangan, pemeriksaan dampak harian hingga mingguan, dan penggunaan instrumen pengembalian saham alternatif. Selanjutnya yang ke-18, pengaruh harga minyak terhadap inflasi di Asia Selatan. Beberapa bukti baru, yaitu fungsi respon impuls menunjukkan bahwa guncangan harga minyak global berdampak positif terhadap inflasi di negara-negara Asia Selatan, dan dampak ini bersifat permanen. Selanjutnya, memenuhi target bioenergi dan biorefinery berbasis minyak sawit, konfigurasi optimal di Indonesia. Untuk mendapatkan manfaat maksimal dari biorefinery sangat bermanfaat untuk merencanakan konfigurasi dan lokasi pabrik dengan cermat. Kajian ini mengeksplorasi pemanfaatan optimal biorefinery berbasis kelapa sawit di 2 pulau besar di Indonesia. Selanjutnya 20, aliran modal dan kredit perbankan di Indonesia. Aliran modal dan kredit perbankan di Indonesia yaitu termasuk kredit perdagangan dan pinjaman luar negeri. Arus masuk ini akan berdampak signifikan terhadap pertumbuhan nominal kredit perbankan. Selanjutnya, penahanan dan pertumbuhan inflasi, peran kendala kredit, yaitu intensitas bank yang rendah dan aset tetap yang rendah cenderung tumbuh lebih cepat di negara-negara dan ekspektasi inflasi yang tinggi. Hasil berdasarkan pendekatan
4. Yang menunjukkan transparansi kebijakan moneter dan prudensi bank sentral sebagai alat. Selanjutnya yang kedua-dua. Bagaimana inflasi yang diharapkan mendistorsi neraca berjalan dan efek penilaian, yaitu neraca pembayaran menunjukkan bahwa pendapatan utang secara sistematis terdistorsi oleh efek inflasi karena dicatat sebagai tingkat bunga nominal dalam mata uang. Selanjutnya, konvergensi global tingkat inflasi. Itu sebagian besar negara cenderung konvergen kecuali Jepang, Polandia, Chili, Swedia, dan Brunei. Hasilnya juga menunjukkan bahwa inflasi menyatu lebih cepat di negara-negara berpenghasilan tinggi daripada negara berpenghasilan rendah. Lanjut, sinkronisasi inflasi antara G7 dan Cina. Peran penting inflasi minyak, yaitu selama krisis minyak dan episode tekanan keuangan menunjukkan bahwa inflasi harga minyak merupakan mancar penting dari spillover inflasi IHK negara-negara yang sudah mempertimbangkan, maksudnya inflasi as, yang pada gilirannya memiliki efek rumah hingga ringan pada jalur inflasi negara lain. Selanjutnya yang mencari faktor penentu pembelian kembali saham di perusahaan Indonesia yang terdaftar selama perubahan peraturan. Perubahan peraturan tahun 2007 menunjukkan bahwa posisi keuangan yang kurang optimal berperan dalam keputusan pembelian kembali saham perusahaan. Selanjutnya, kerentanan keuangan rumah tangga di Indonesia atau pengukuran dan determinannya. Penelitian menggunakan data neraca rumah tangga tahun 2016 dan 2017 mengetahui tingkat kerawanan ekonomi rumah tangga di Indonesia. UNRT adalah unit mikrodata rumah tangga yang berisi informasi tentang preferensi dan perilaku dengan mengukur indeks kerentanan ekonomi rumah tangga secara objektif dan subjektif. Kerentanan ekonomi rumah tangga di Indonesia tidak hanya faktor pendapatan, tetapi juga karakteristik perilaku terkait keuangan dan beberapa sosial ekonomi Indonesia. Selanjutnya, permodalan dan pinjaman bank, bukti non-linear dari Indonesia. Non-linear ini menyiratkan bahwa tidak hanya tingkat modal tetapi juga distribusinya di seluruh bank dan sistem mempengaruhi transmisi guncangan ke pinjaman agregat. Demikian pula efek rekapitulasi bank terhadap pertumbuhan kredit bergantung pada posisi modal awal bank dan ukuran distribusi suntikan modal. Lanjut, penilaian biaya lingkungan untuk akun ekonomi lingkungan yang lebih baik untuk Indonesia. Tujuan keseluruhan dari studi ini adalah nilai prioritas neraca lingkungan baru di Indonesia. Kami mengambil keuntungan dari biaya lingkungan yang terkait dengan polusi udara dan penghabisan sumber daya Indonesia. Sebagai tindakan prioritas dalam studi ini, kami menggunakan pendekatan biaya kerusakan untuk memperkirakan biaya degradasi lingkungan dan pendekatan nilai sekarang. Selanjutnya, kecerdasan budaya dan prestasi kerja pustakawan akademik
di Indonesia. Yaitu menunjukkan bahwa pustakawan akademik mendapat nilai yang sangat tinggi dalam kecerdasan dan prestasi budaya. Dimensi kecerdasan budaya yang kognisi, motivasi, dan perilaku juga telah ditemukan sebagai prediktor penting kinerja pekerjaan. Selanjutnya, dinamika inflasi global dan ekspektasi inflasi, yaitu inflasi harga minyak global, menunjukkan bahwa ekspektasi inflasi cenderung meningkatkan seiring dengan percepatan inflasi, namun di sebagian besar negara efek goncangan penawaran dan permintaan hanya berumur pendek. Selanjutnya, dampak reformasi harga solar pada asimetris faktor harga minyak terhadap inflasi. Perspektif India, yaitu karena diesel berkecepatan tinggi adalah bahan bakar yang paling banyak dikonsumsi. Kejutan minyak adalah rute utama yang berdampak langsung pada ekonomi India. Selanjutnya, kedua, apakah harga minyak memprediksi makroekonomi Indonesia? Untuk pertama kalinya, harga minyak merupakan prediktor utama dan 31 variabel mikroekonomi Indonesia. Analisis ini menggunakan data deret waktu bulanan dari tahun 1986 hingga 2018 dan peraksir kuadrat terkecil fleksibel yang secara bersama menangani presidensi data endogen dan diversibilitas heterogen. Selanjutnya, peran bank syariah dalam industri perbankan Indonesia. Eksplorasi impuls, yaitu Bank Islam telah membangun kebijakan di Indonesia yang memiliki populasi Muslim terbesar di dunia. Meskipun bank syariah memiliki andil yang kecil, namun potensi pertumbuhan menimbulkan tantangan dan pertanyaan yang perlu dipertimbangkan. Empat, keyakinan konsumen dan pengeluaran konsumsi di Indonesia. Itu kepercayaan konsumen dan perusahaan konsumsi dan 3 indikator konsumsi standar: pendapatan tenaga kerja, harga saham, dan suku bunga. Ingatlah bahwa kerangka pertumbuhan konsumen yang menjelaskan sentimen konsumen. Selanjutnya, faktor global dan tren inflasi memiliki dampak yang signifikan pada kesenjangan inflasi. Mereka memainkan peran kecil dalam mendorong tren inflasi. Lanjut, apakah penerbitan inflasi melemahkan stabilitas keuangan? Menilai peran kualitas kelembagaan menilai kualitas kelembagaan penerbitan inflasi dan stabilitas keuangan di 63 negara antara tahun 1990 dan 2014. Ternyata penerbitan lembaga keuangan miskin kurang stabil secara finansial daripada tidak hanya di negara berkembang. Selanjutnya, yang ketujuh, identifikasi spesies mikroalga yang berpotensi berbahaya dan pembaruan status eutrofikasi di Teluk Benua, Bali, Indonesia. Masalah lingkungan, ekonomi, dan kesehatan bagi ekosistem dan masyarakat pesisir.
Selanjutnya yang 38. Ketimpangan dan pajak inflasi. Lanjut yang Muslim dan pengambilan risiko bank bukti dari Indonesia, yaitu lebih analisis menunjukkan bahwa bank dengan konsentrasi kepemikiran yaitu lebih rendah memiliki perilaku risiko yang lebih rendah untuk cewek Islam dan sebaliknya. Penargetan inflasi selalu penting untuk RPT, pendekatan yang kuat menunjukkan efek dari berbagai bentuk penargetan inflasi dalam pastrok nilai tukar untuk tujuan. Selanjutnya, tantangan penargetan inflasi dan nilai tukar di bawah nominal fiskal. Sejak krisis keuangan global, negara-negara telah meningkatkan pinjaman mereka ke sektor publik secara signifikan. Akibatnya, otoritas keuangan dapat ditekan untuk menyimpang dari tujuan kebijakan untuk mengurangi beban utang mereka. Selanjutnya, ketidakpastian perkiraan inflasi kuasi ex ante. Memperkirakan dampak kebijakan moneter dalam mengurangi ketidakpastian perkiraan inflasi. Selanjutnya, trade of inflasi output, ukuran lama determinan baru. Studi ini menganalisis faktor-faktor penentu tingkat perubahan adalah biaya produksi disinflasi. Beberapa spesifikasi model digunakan dalam literatur empiris untuk menunjukkan tidak pastian model. Selanjutnya, perspektif baru tentang perkiraan inflasi di ekonomi pasar berkembang, penilaian empiris, yaitu yang merupakan strategi yang berguna ketika ada jeda struktural yang tidak diketahui dan kesalahan spesifikasi model. Selanjutnya, hutang publik terkait inflasi di negara berkembang. Studi membandingkan tingkat EL dengan tingkat FC dan RC dan menyimpulkan bahwa di beberapa negara tingkat EL lebih rendah dari tingkat RC, bahkan setelah memperhitungkan inflasi yang diharapkan. Selanjutnya, efek dari guncangan harga minyak pada inflasi Cina. Analisis yang bervariasi waktu, yaitu inflasi Cina telah berubah di setiap tahap seiring waktu. Ada perbedaan yang signifikan antara periode dan waktu yang berbeda. Selanjutnya, pengaruh penargetan inflasi dan keterbukaan keuangan pada komposisi uang utang internasional negara, yaitu menemukan bahwa negara-negara penargetan inflasi yang terintegrasi secara finansial memiliki bagian mata uang asing 11% lebih rendah dalam utang publik daripada negara-negara penargetan. Selanjutnya, target inflasi dan asimetri pastrok harga minyak terhadap inflasi, yaitu mengevaluasi perbedaan antara negara dan kelompok kontrol. Mungkin mengejutkan hasil menunjukkan tingkat transmisi yang tinggi di negara-negara. Selanjutnya, apakah inflasi mempengaruhi sensitivitas investasi terhadap harga saham? Bukti dari pasar negara berkembang. Harga saham daripada perusahaan yang berkantor pusat di negara-negara inflasi
tinggi. Ditampilkan rendah, dia berpendapat bahwa harga saham tidak masuk akal di negara-negara inflasi tinggi. Akibatnya, manajer cenderung tidak mempertimbangkan harga saham dalam keputusan investasi mereka dan kurang sensitif terhadap investasi. Selanjutnya, upah minimum di sektor formal dan informal itu bukti dari guncangan inflasi. Itu sektor informal tidak didorong oleh efek lintas sektoral. Hasil ini menunjukkan bahwa upah minimum memiliki dampak langsung pada pasar tenaga kerja informal, tetapi mungkin tidak berlaku untuk perubahan upah minimum di negara atau keadaan lain, atau pada peningkatan upah minimum yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa pengusaha sebagian menganut dari pedoman pada upah minimum. Baiklah, itu saja yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.